Eh, Mohon teman-teman yang masih di ruang fraksi diminta masuk ke ruangan karena segera akan kita mulai rapat paripurna. Mbak Wiwin sama staf dari Sekretariat DPRD untuk bisa duduk di tempat yang sudah ditentukan. Oke ya. Eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama Sumber, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati,
Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Cirebon, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah taufik dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, salam dan salawat kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat pimpinan tanggal 5 Juli tahun 2021 dan berdasarkan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, maka seluruh kegiatan DPRD selama masa pemberlakuan PPKM darurat dapat dilakukan secara hibrid melalui kegiatan fisik, tatap muka, dan kombinasi dengan kegiatan daring. Jadi untuk kegiatan-kegiatan AKD selama masa pemberlakuan PPKM darurat dapat dilakukan secara fisik dan daring. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 29 dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat, 25 hadir fisik, 4 hadir secara daring. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Senin tanggal 5 Juli 2021 yang beracarakan pembentukan Pansus Raperda dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak salah dengar, dasar dari untuk bisa daring itu ditetapkan tanggal 5 Juli, yaitu hari ini berdasarkan rapat pimpinan. Secara fakta ada 2 pimpinan yang tidak hadir di sini. Sementara kami anggota dewan yang 50 ini menunjuk pimpinan itu lengkap sebagaimana tata tertib, yaitu 4 orang pimpinan yang harus dilakukan. Apakah hanya dengan separuh pimpinan menjadi keputusan yang mengikat 50 anggota dewan ini? Apalagi hal yang mengatur kita yang utama adalah tata tertib. Sementara yang tadi dilakukan hanya rapat pimpinan yang kebetulan 2 diantaranya tidak terlihat dari jumlah 4. Tata tertib adalah kesepakatan yang mengatur tentang seluruh anggota dewan kita, tentu lebih tinggi keputusannya ketimbang keputusan pimpinan. Paripurna di sini artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya rapat yang sempurna yang dihadiri memenuhi quorum. Dan kita bisa lihat secara fakta apakah sudah bisa 25+1 manakala hasil rapat pimpinan tadi tidak menjadi keputusan yang absah. Hal ini yang perlu kami mintakan sikap. Kalau memang demikian, volumenya dikecilin, Bos. Oh ya, mohon maaf juga kenapa saya di sini duduk tanpa papan nama, karena yang ada papan nama saya di pojok sana pimpinan, tidak ada mikrofon tapi ada speaker, jadi krungu bungenge bisa ngomongnya. Saya mohon maaf duduk di sini. Soundnya tolong dikecilin dikit dong.
Ya, oke, cukup. Pertanyaannya, secara absensi fisik sudah 25 yang hadir, jadi sudah memenuhi tata tertib. Kemudian ini tadi kami melakukan rapat pimpinan via daring. Dan tidak ada kaitannya 2 pimpinan hadir di paripurna atau 4 pimpinan hadir di paripurna bisa menentukan legal atau tidaknya legal. Dalam tata tertib yang hari ini berlaku menyatakan bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Nah, hari ini 3 sebentar lagi sudah mau nyampe, tapi yang 4 mengikuti secara daring. Ya. Kita sedianya tidak akan membuat malu diri sendiri. Artinya mohon maaf, bukan person, tapi di dewan. Kita semua paham bahwa tidak ada undang-undang yang berlaku surut. Keputusan yang sekarang dibacakan lewat daring itu tidak bisa pakai dasar tadi melalui daring. Kan keputusan daring ini ketika di paripurna bahwa berdasarkan rapat pimpinan diputuskan melalui daring. Sementara keputusan pimpinannya tadi melalui daring, artinya belum diputuskan itu. Yang kedua, kita secara fakta bisa dilihat, bisa dihitung. Banyaklah yang bisa ngitung 1 sampai 25, tidak mesti bahwa berdasarkan absensi, ini kan berdasarkan kehadiran. Kita hitung fisik saja. Kita hitung fisik sekarang. Kita hitung fisik, monggo. Kan ada mekanisme ketika kurang bisa ditunda untuk tadi yang dalam perjalanan bisa datang. Tidak kurang. Coba dihitung fisik, tolong dihitung fisik Pak Sekwan. Hah? Pimpinan. Ya, silakan. Terima kasih. Saya sedikit meluruskan, mungkin ada informasi juga bahwa memang pimpinan melakukan rapat membahas hal-hal teknis kaitan dengan mekanisme rapat virtual itu mandat dari Banmus kemarin gitu. Dan tadi disampaikan bahwa pimpinan sudah melakukan rapat pimpinan, hanya saya belum mendengar mekanisme atau secara teknis yang batasan anggota DPRD dalam mengikuti rapat paripurna yang secara virtual dan yang secara fisik itu batasan minimalnya berapa. Barangkali untuk lebih ininya dibacakan saja, misalnya bahwa kehadiran fisik harus 50% yang mengikuti virtual gitu. Ternyata kalau tadi diinformasikan tidak ada kejelasan batasan untuk mengikuti yang secara fisik dan secara virtual itu berapa, sehingga bisa saja menimbulkan pertanyaan kaitannya dengan quorum. Terima kasih, pimpinan. Ya, berdasarkan tadi rapat pimpinan disepakati bahwa hanya khusus pada masa pemberlakuan PPKM darurat kita bisa melakukan kegiatan DPRD dengan pola hibrid. Artinya rapat badan musyawarah, rapat komisi, rapat BK, rapat badan anggaran, rapat paripurna bisa dilakukan secara daring. Belum tidak diputuskan tentang kehadiran fisik jumlahnya 50% atau belum, ini nanti akan tadi di rapat pimpinan tidak diputuskan ya fisiknya harus 50% atau tidak,
Tapi kami memutuskan bahwa rapat bisa dilakukan secara daring, mengingat situasi darurat nasional. Nah, kalau seandainya itu tidak bisa diterima oleh rapat paripurna, kenyataannya hari ini kami lihat sudah ada 26 orang. Pak Hermanto masuk. Jadi tidak ada masalah saya kira dengan posisi quorum atau tidak quorum. Hari ini sudah quorum. Pertanyaannya, apakah rapat paripurna ini bisa dilanjutkan? Oke. Dengan ini saya ulangi, rapat paripurna DPRD hari Senin tanggal 5 Juli tahun 2021 yang beracarakan pembentukan Pansus Raperda dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Pimpinan, pertama kalau kami lihat pansus yang sekarang akan dilakukan judulnya mirip-mirip atau mungkin bahkan sama. Ketika kita dimintakan bahwa ini apakah mau dilanjutkan atau tidak, saya belum menerima berkas selembar pun. Apa isi pansus yang akan kita bahas? Dan kalau saya tidak lupa, karena ini memang pansusnya baru, sedianya dalam ground norm atau tata tertib itu ada hantaran bupati dulu. Kita tidak melihat sebelum ini dilanjutkan atau tidak ada hantaran bupati. Yang sedianya demikian, apalagi misalnya apa yang akan kita bahas harus ada kepastian apakah ini sama pasal demi pasalnya dengan yang kemarin atau berbeda. Ketika berbeda, apa lantas bahwa kita menyetujui atau tidak setuju sementara kita belum pegang, belum melihat. Terima kasih. Yang pertama, pansus ini kelanjutan dari pansus perubahan Perda Tibum. Jadi melanjutkan kerja teman-teman Pansus 2 yang belum sempat disetujui pada rapat paripurna sebelumnya. Jadi saya pikir pertanyaannya sudah terjawab, dan selanjutnya kami ulangi, kami minta persetujuan rapat paripurna DPRD ini apakah dapat disetujui? Oke, terima kasih. Rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah secara virtual tanggal 2 Juli tahun 2021, diputuskan bahwa pembahasan terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum akan dilaksanakan oleh satu panitia khusus yang akan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD sekarang ini. Untuk itu kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD. Apakah pembentukan satu panitia khusus pembahasan Raperda dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna. Berikutnya, untuk susunan personalia panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum akan dibacakan nama-nama anggota panitia khusus sebagaimana usulan dari masing-masing fraksi. Pada yang terhormat Saudara Wakil Ketua Bapak Subhan dipersilahkan untuk membacakannya. Terima kasih. Nama-nama personalia panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, Haji Sa SH dari fraksi PKB. Yang kedua, Haji Mustafa SH fraksi PDI Perjuangan. 3, Anton Maulana STMM fraksi Partai Golkar. 4, R. Cakra Suseno SH fraksi Partai Gerindra. 5, Munawir SH fraksi Partai Nasdem. 6, Nurholis SPDI fraksi PKS.
7 Haji Mahmud Jawa SH, fraksi Partai Demokrat. Sekian. Demikian telah dibacakan nama-nama anggota DPRD yang akan duduk dalam panitia khusus tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna. Apakah nama-nama anggota DPRD yang telah dibacakan Pimpinan. untuk menjadi anggota panitia khusus dapat disetujui? Pimpinan, sebentar Setuju ya? Pimpinan, sebentar. Saya yakin bahwa dalam rapat paripurna ini tidak menghadirkan atau menggunakan jasa ahli nujum, sehingga bisa meramal apa-apa tadi yang disebutkan. Nama-nama tadi, saya bawa surat dari fraksi yang belum diserahkan dan belum ditandatangani, tapi bisa dibacakan. Ini untuk membuktikan bahwa apakah ini berjalan ideal atau tidak ideal. Faktanya pimpinan tadi membacakan dan itu sudah disahkan, hampir disahkan. Namun demikian, Demokrat tetap demokrasi, Pak. Apa yang disetujui dalam rapat paripurna ini untuk lanjut atau tidak? Lanjut. Saya lebih sepakat begini, kita tertib ya. Karena yang Demokrat belum diserahkan, Sebentar, Pak. kita tidak masukkan di Tidak, dalam Pak. pansus. Saya sekarang akan menyerahkan sekarang juga. Saya hanya menanyakan bahwa apa yang tadi ditanyakan sesungguhnya bahwa itu apa yang dibacakan. Sekarang saya tertib, saya akan menyerahkan surat Nah, ini dan Demokrat serahkan masuk. dulu, baru nanti dibacakan ulang. Kalau belum diserahkan, tidak masuk di dalam pansus. Nggak apa-apa Ketua. Artinya bahwa ini kita tertib ya tertib lah. Kita tidak bisa dipaksakan karena mohon maaf. Siap. Kami rada sensitif Siap. karena kami di sini fraksi terkecil dari fraksi yang ada. Sehingga lantas tidak mesti dianggap bahwa surat-surat ini dianggap sah dan legal. Jadi artinya ke depan ini sebagai pembelajaran. Kalau memang, kenapa ketua terus yang disorot? Ini dong yang bicara. Saya juga pengen populer kayak ketua. Mana kameranya? Sini mas. Wah, ini ketua bisa dibayangkan bahwa Demokrat letak duduknya. Mas, kamera nyalain. Belum ada tuh mas. Mana? Ketua udah populer. Nah, sekarang baru ada. Nggak apa-apa, ini daring. Kebayang Bapak bisa bayangkan, Demokrat, kami fraksi Demokrat itu fraksi terkecil yang ada di dalam dewan ini. Duduknya di sana Pak, di ujung Pak. Sama kamera saya yakin tidak tersorot. Karena di sana sungil mungkin. Bahasa Cirebon. Itu tidak ada mic, yang ada hanya salon. Artinya kami dapat dengungan saja, dapat suara yang keras saja tanpa bisa menyampaikan aspirasi kami. Padahal kalau dalam hitungan ratusan ribu juga Pak kita Pak, kalau diakumulasi. Jadi mohon maaf, saya tadi katakan kenapa. Nah, saya di sini izin dulu, makanya tadi izin kita di tengah-tengah tanpa plang. Jadi saya bawa suratnya, jangan dianggap bahwa kami dianggap tidak ada sehingga kami bisa serta. Padahal tadi kami buktikan bahwa memang suratnya baru kita serahkan setelah itu. Mudah-mudahan ke depan eksistensi kami walaupun minimalis, tapi kami masih bisa dianggap maksimalis sehingga itu menjadi satu aturan dan acuan. Makasih Pak. Terima kasih. Ini catatan buat Sekretariat DPRD. Kita harus tertib administrasi, kita harus mencontohkan yang benar bahwa semua proses administrasi harus disesuaikan dengan tata naskah dan peraturan yang berlaku. Terima kasih catatannya Mas Jawa.
kami minta ulang kepada saudara wakil untuk membacakan nama-nama usulan dari masing-masing fraksi. Nama-nama usulan dari masing-masing fraksi yang bukan ramalan. Dipersilakan pada Pak Wakil. Baik. Kami baca ulang. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, ini fraksi yang lain sudah resmi belum? Sudah ya? Jangan sampai sudah disampaikan lagi nanti interupsi lagi nih. Karena kami membaca hasil dari pekerjaan sekretariat dan itu sudah dianggap melalui tahapan yang normatif. Terima kasih. Nama-nama personal penyempurnaan, nama-nama pansus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Yang pertama Haji Darussa SH, fraksi PKB. Yang kedua Haji Mustafa SH, fraksi PDI Perjuangan. Yang ketiga Anton Maulana STMM, fraksi Partai Golkar. 4. R. Cakra Suseno SH, fraksi Partai Gerindra. 5. Munawir SH, fraksi Partai Nasdem. 6. Nurholis SPDI, fraksi PKS. Dan yang ketujuh Haji Mahmud Jawa SH, fraksi Partai Demokrat. Sekian. Demikian telah dibacakan nama-nama anggota DPRD yang akan duduk dalam panitia khusus tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna. Apakah nama-nama anggota DPRD yang telah dibacakan untuk menjadi anggota panitia khusus dapat disetujui? Demokrat siapa? Mantap. Terima kasih atas tujuan rapat paripurna. Selanjutnya untuk menentukan pimpinan dari panitia khusus tersebut, rapat paripurna DPRD kami skor selama 5 menit untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing kepada satu pansus ini untuk merumuskannya. Kami break 5 menit.
Iya. Rapat paripurna hadirin yang berbahagia, skors kami cabut kembali, rapat paripurna DPRD kami buka kembali. Kepada perwakilan dari panitia khusus dipersilahkan untuk melaporkan hasil dari rumusan pembahasan tim panitia khusus, dipersilahkan. Susunan Pansus 1. Ketua Munawir SH, fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua Haji Darussa SH, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sekretaris Nurholis SPDI, fraksi PKS. Haji Mustafa SH, fraksi PDIP, anggota. Anton Maulana STMM, fraksi Partai Golkar, anggota. Raden Cakra Suseno SH, fraksi Partai Gerindra, anggota. Haji Mahmud Jawa SH, fraksi Partai Demokrat, anggota. Sekian, terima kasih. Berikutnya susunan personalia panitia khusus dan pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Kabag Persidangan, dipersilakan. Selanjutnya susunan personalia. 1. Munawir SH, fraksi Partai Nasdem sebagai ketua. 2. Haji Darussa SH, fraksi PKB sebagai wakil ketua. 3. Nurholis SPDI, fraksi PKS sebagai sekretaris. 4. Haji Mustafa SH, fraksi PDI Perjuangan sebagai anggota. 5. Anton Maulana STMM, fraksi Partai Golkar sebagai anggota. 6. R. Cakra Suseno SH, fraksi Partai Gerindra sebagai anggota. 7. Haji Mahmud Jawa SH, fraksi Partai Demokrat sebagai anggota. Kedua, tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu A. Menampung usul pendapat dan saran anggota DPRD dalam pembahasan pansus. B. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud dalam diktum pertama. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2013
tentang ketertiban umum. Keempat, panitia khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon kepada pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kelima, masa kerja panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 5 Juli 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon belum dicap dan belum ditandatangani, Ketua Muhammad Lutfi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk koordinator panitia khusus dalam membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut. 1. Haji Muhammad Lutfi MSI, Koordinator Pansus. 2. Rudiana SE, Koordinator Pansus. 3. Teguh Rusiana Merdeka SH, Koordinator Pansus. 4. Dr. Andes Haji Subhan, Koordinator Pansus. Kedua, tugas koordinator Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu A. Mengkoordinasikan usul, pendapat, dan saran anggota DPRD dalam pembahasan Pansus. B. Mengkoordinasikan penyelesaian segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum pertama. 3. Bidang garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut. Rancangan Perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Keempat, masa kerja koordinator panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 5 Juli 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon belum dicap dan belum ditandatangani Ketua Muhammad Lutfi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selesai. Demikian telah dibacakan rancangan naskah keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan naskah rancangan keputusan DPRD mengenai pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan Raperda Kabupaten Cirebon. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Pimpinan. Dipersilakan Bapak Ya. jawab. Kamera, action. Pertama, yang dalam paripurna ini adalah pansus tentang ketertiban umum. Saya belum hilang ingatan ketika bahwa ketua dan pimpinan sidang dalam paripurna ini meminta kepada sekretariat untuk diingatkan agar tertib administratif. Saya tidak hilang ingatan itu ucapan ketua demikian, karena baru beberapa menit yang lalu. Lantas kita di sini dipertontonkan tidak ketertiban umum, Pak.
Di sini belum tertib. Ketika pimpinan sidang memberikan skor untuk berunding, pimpinan sebagai koordinator masih duduk pada tempatnya, dan anggota dewan yang di sini pun pada tempat duduk yang pada tempatnya, sehingga bahwa apa yang dibacakan oleh sekretariat berdasarkan rapat musyawarah dan mufakat memutuskan ketua A, B, C, D, saya yakin itu tidak akan benar. Karena kita melihat fakta ini, Zoom meeting Pak, semua menyaksikan. Jadi mohon ditinjau kembali, mohon dipertimbangkan kembali, ini adalah fakta yang ditonton. Pimpinan sidang selaku ketua dan pimpinan dalam pansus ini masih duduk pada tempatnya. Dan kami pun belum ada yang menghaturi untuk melakukan bahwa musyawarah mufakat memilih tentang struktur yang tadi dibacakan. Lantas kita tiba-tiba untuk diminta pengesahannya. Yang bobodohan mau beli ke ayu Pak, rundingan dikit Pak. Saya sih fraksi yang terbesar, nggak mungkin, dan melolak kalau jadi ketua. Makasih Pak. Ya, aspirasi kami tampung. Saya akan berkonfirmasi kepada 10 anggota yang lain, apakah 10 anggota yang lain, jika ini di voting bersama Pak Mahmud Jawa sebagai salah satu anggota, keberatan dengan hasil yang tadi dibacakan? Mohon masukannya. Ya, pimpinan. Persoalannya bukan keberatan atau tidak keberatan. Mic-nya mati Pak. Persoalannya bukan keberatan atau tidak berkeberatan. Saya tidak berkepentingan dan saya komitmen. Sama seperti yang tadi dilakukan. Ketika Demokrat dianggap masuk padahal suratnya belum masuk, padahal belum mengirimkan, kita lakukan ketertiban. Kita akan membahas ketertiban umum. Tadi pimpinan sidang menegur sekretariat untuk melakukan tertib administratif. Dan apa yang dikatakan beberapa menit yang lalu, bahwa kita dilaksanakan untuk musyawarah mufakat untuk memilih pimpinan dalam pansus ini. Ini fakta, bukan berarti bahwa ini akan dimenang atau kalah. Makasih Pak. Saya kira sudah tertib administratif. Tadi sudah disampaikan oleh calon sekretaris fraksi dan sudah ditetapkan, akan ditetapkan tentang struktur pansus, dan saya melihat sudah ada kesepahaman antara anggota pansus. Mungkin kecuali Mas Jawa, ataukah Mas Jawa tidak sepakat dengan yang diusulkan nama-namanya, kemudian memberikan dissenting opinion. Misalnya Mas Jawa mengusulkan ketuanya Pak Cakra atau yang lain, monggo kita voting saja di internal pansusnya biar persoalan ini segera clear. Iya, artinya gini Pak, bahwa itu bisa dilakukan, apalagi waktunya sudah diserahkan dalam yang kurun waktu 5 menit atau 3 menit yang dimintakan oleh Pak Sofwan. Itu sudah dilakukan dan kita tidak mengulur-ngulur waktu, hanya bahwa tahapan itu perlu dilakukan. Kita di sini secara fakta dan orangnya ada, apa menjadi susah? Karena secara fakta kita tidak diaturin untuk melakukan musyawarah mufakat apa yang tadi pimpinan katakan. Ya, saya memahami kegalauan hatinya Mas Jawa, dan hari ini kami meyakini bahwa proses yang dilakukan sudah tertib administrasi. Ketika Mas Jawa ada sesuatu yang sekiranya berkeberatan dengan situasi ini, bisa disampaikan menggunakan laporan jalur yang lain, misalnya menganggap ini sebagai sesuatu yang maladministrasi. Tapi untuk memastikan bahwa itu clear atau tidak, kita akan tanyakan kepada 10 anggota pansus yang lain, apakah hasil yang tadi dirumuskan adalah kesepahaman dan kesepakatan teman-teman pansus? Sepakat ya? Silakan. Saya pikir terkait masalah ketua sekretaris bendahara sudah nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ada koordinator, ada 4 orang. Koordinatornya apa? Anggotanya 7 orang, koordinatornya 4 orang kan gitu. Apa tidak lebih baik koordinator 1 saja, yang lainnya 3 orangnya menjadi anggota daripada pansus tersebut? Itu saya, terima kasih.
Saya belum sampai pertanyaan ke sana Pak, tapi karena memang ada pertanyaan begitu saya nyambung. Ini koordinator untuk menjadi koordinir 1,5 anggota dewan. Jadi anggota dewan nggak utuh. Kalau 1:1 koordinator saya kira itu intervensi. Tapi untuk objektivitasnya bahwa ini 1,5 anggota dewan dikoordinir oleh 1 pimpinan. Pimpinan. Dan masalah pimpinan pansus tadi udah diminta pendapat, lanjut berarti anggap saja proses tadi bukan dilewati tapi pendewasaan anggota yang karena seringnya itu tidak perlu dipimpin oleh pimpinan untuk memilih pimpinan pansus. Kemudian kaitannya dengan tadi koordinator, memang kelihatannya kalau tercantum semua kelihatan ini, tetapi dikumulatifkan saja dengan nama koordinatornya adalah pimpinan DPRD. Artinya itu bisa tentatif siapa yang nanti yang bisa berkesempatan untuk memonitor, memimpin langsung pansus. Nah itulah kemasannya pimpinan, tidak dijabarkan nama. Terima kasih. Boleh saya simpulkan bahwa keputusan pertama membentuk koordinator panitia khusus dalam membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dengan pimpinan sebagai koordinator, begitu? Ya. Atau ada usul yang lain dari teman-teman? Pimpinan mana? Ya kalau nggak pimpinan salah satu aja saya jadi koordinator. Salah satu aja. Ya kan pimpinan berarti sepakat pimpinan. Tapi arahnya kudu muncul sih. Izin, saya kira usulannya Mas Aan lebih masuk akal. 1 koordinator dengan 3 wakil yang lain masuk sebagai anggota. Bisa disepakati begitu ya? Kalau bisa disepakati, catatan untuk sekretariat DPRD untuk dibacakan ulang, di mana koordinator untuk panitia khusus ini Ketua DPRD. Oleh Ketua DPRD, Ya. kemudian Bapak Rudiana SE, Bapak Teguh Rusyana Merdeka, dan Bapak Haji Subhan sebagai anggota panitia khusus. Sepakat ya? Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Kami sepakat. Hanya kami perlu disampaikan bahwa keyakinan kami tidak ada musyawarah mufakat ini adalah salah satu bukti tambahan. Dengan berubahannya itu, nggak apa-apa. Sampean bukan anggota pansus, sampean tidak dimasukkan dalam fraksinya. Hanya dalam paripurna ini sampean boleh berbicara, nggak soal. Ini internal pansus. Oh kamera, siap Pak, makasih. Kamera tolong. Makasih, kirain saya nggak boleh bicara. Makasih Pak, saya anggap saya nggak boleh bicara Pak. Mana kameranya? Kamu penting Pak. Jadi sebentar Pak Opan, saya belum kelar. Cukup lah, nah ini, makasih Pak Aan. Pertama, bahwa apa yang tadi kita yakini, apa yang tadi kita sampaikan, inilah perlunya musyawarah mufakat. Dengan adanya ketika hampir disepakati, lantas dirubah bahwa pimpinan dewan 1 ketua sebagai koordinator dan 3 sebagai anggota. Saya fraksi terkecil Pak, tapi saya setuju dengan keputusan dalam paripurna ini. Makasih Pak. Maaf Pak. Oke, terima kasih masukannya konstruktif. Kami ulangi, kami mintakan kepada Kabak Persidangan untuk membacakan ulang naskah rancangan keputusan DPRD terkait dengan struktur pansus Raperda, di mana koordinatornya menjadi 1 orang, dalam hal ini Muhammad Lutfi, kemudian Bapak Rudiana, Bapak Teguh, dan Bapak Haji Subhan sebagai anggota. Dipersilahkan untuk Interupsi Pak Ketua. Pertama,
itu yang dibacakan anggotanya saja, nggak usah keseluruhannya, lama lagi itu. Yang kedua, sambil diberesin Pak Sekwan, ini ada perlu saya sampaikan, karena kapan lagi kami bisa rapat dengan pimpinan daerah, pemerintah daerah. Kebetulan ada Pak Bupati dan juga ada Ketua DPRD. Ini berkaitan dengan perda yang akan kita buat nanti, bahwa ikhtiar kita untuk pencegahan di pandemi COVID ini saya sepakat berkaitan dengan perubahan peraturan daerah ini yang nanti sama teman-teman pansus akan dibahas. Tetapi juga harus ada dari kita, pemerintah daerah, itu ada penanganan yang memang harus kita lakukan. Karena selama ini kami lihat ada penanganan terhadap COVID berkaitan dengan penanganan kesehatan ini yang belum tertib di pemerintah daerah. Kenapa demikian? Contoh kasus, ini saya langsung aja ke contoh kasus. Ibu hamil terpapar COVID dan mau melahirkan. Tidak ada puskesmas dan rumah sakit yang mau nerima, Pak. Bukti di Losari dari 3 kasus 2 meninggal sama bayi-bayinya yang dikandungan karena baik bidan, rumah sakit, puskesmas nggak mau nangani. Kenapa demikian saya katakan bahwa pemerintah melarang dukun bayi melakukan persalinan, bahkan hukumannya itu penjara. Tetapi pemerintah daerah tidak mau menangani untuk ibu hamil. Mestinya ketika kita pemerintah melakukan larangan untuk melakukan persalinan, pemerintah daerah tanggung jawab dong terhadap ibu yang mau melahirkan. Belum 1 minggu Pak, kasus 3 ibu hamil mau melahirkan, 2 meninggal, alhamdulillah dengan maksa, akhirnya 1 dibawa ke Arjawinangun. Dan kasus ini bukan saja terjadi di Losari, bahkan di terakhir Kaliwedi juga meninggal, dan banyak kasus seperti ini. Jadi maksud saya untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan dan memang terpapar COVID, harus adalah penanganan khusus untuk ibu melahirkan itu. Kenapa? Kalau orang melahirkan itu bukan kayak orang beol Pak, trot-trot tinggal nyawa tok, nggak seperti itu Pak. Harus ada peralatan medis yang memang harus digunakan untuk melahirkan anak ketika memang tidak bisa normal. Tapi ketika dia COVID kemudian rumah sakit tidak mau nerima, siapa yang mau ndukunin? Mati jadinya. Dosa kita Pak. Kalau keadaan darurat kan apapun bisa dilakukan. Tapi kita masa mau melihat orang mati dengan sendirinya? Nggak boleh itu Pak. Jadi maksud saya, ikhtiar kita melakukan perubahan tatib ini, ikhtiar kita memang untuk penanganan COVID. Tapi penanganan kesehatan salah contohnya tadi juga harus kita lakukan. Jangan kita biarkan itu. Jadi saya harap Ketua DPRD, Pak Bupati, ini perlu diperhatikan. Betul rumah sakit penuh, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa melakukan tindakan medis di tempat yang lain gitu loh. Kasihan memang ketika ada larangan di puskesmas tidak bisa menangani untuk lahiran ketika seperti itu. Akhirnya nakes yang di puskesmas Pak, yang dibentak-bentak, bahkan mungkin dipukul gitu loh. Karena memang ketika orang tua ngelihat anaknya mau melahirkan nggak ada yang mau nanganin, karena dukun bayi kan sekarang nggak mau Pak, takut dipenjara Pak. Mungkin itu aja pimpinan. Jadi mohon perhatian berkaitan dengan penanganan kesehatannya juga perlu diperhatikan gitu. Jangan sampai bansosnya kaitan dengan uangnya dikasihin tapi kaitan kesehatannya sama aja Pak. Orang nggak mau makan kalau orang sakit tuh Pak. Makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambil menunggu kesiapan Sekwan, kami berikan kesempatan Pak Bupati untuk memberikan tanggapan tentang rencana tindak lanjut kaitan dengan darurat COVID yang kesehatan ya, di ruang kesehatan. Halo. Tes. Terima kasih pada Kang Opang bahwa
kami sudah beberapa kali mengadakan briefing dengan Dinas Kesehatan, dengan rumah sakit, bahwa langkah-langkah ini kami akan laksanakan. Bahkan nanti sore pun saya sudah ngobrol dengan ketua. Kami akan teknis pelaksanaannya, kami dengan Forkopimda itu kami akan mengundang ketua direktur rumah sakit dan dari kesehatan. Jadi memang kami ada kentek, jadi Kang Opang ngomong iki, jadi ternyata wis dipikiraken Kang Opang. Jadi insya Allah nanti kita sore itu kita akan tindak lanjutkan dengan Forkopimda dan mengundang juga rumah sakit yang 2 dan juga dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Oke, cukup ya. Kami ulangi, naskah rancangan mohon dibacakan ulang oleh Kabag Persidangan terkait dengan struktur Pansus Raperda yang akan dibentuk. Dipersilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Pertama, membentuk panitia khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut. Pansus A, susunan personalia. 1. Munawir SH, fraksi Partai Nasdem sebagai ketua. 2. Haji Darussa SH, fraksi PKB sebagai wakil ketua. 3. Nurholis SPDI, fraksi PKS sebagai sekretaris. 4. Haji Mustafa SA, fraksi PDI Perjuangan sebagai anggota. 5. Anton Maulana STMM, fraksi Partai Golkar sebagai anggota. 7. R. Cakra Suseno SH, fraksi Partai Gerindra sebagai anggota. 8. Rudiana SE, fraksi PDIP sebagai anggota. 9. Teguh Rusdiana Merdeka SH, fraksi Golongan Karya sebagai anggota. 10. Dr. Andes Haji Subhan, fraksi Gerindra sebagai anggota. Kedua, tugas panitia khusus dan seterusnya. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua dan seterusnya. Keempat, panitia khusus melaporkan hasil kerja dan seterusnya. Kelima, masa kerja panitia khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD dan seterusnya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 5 Juli 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, belum dicap dan belum ditandatangani Ketua Muhammad Lutfi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat dan seterusnya. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD tentang pembentukan koordinator panitia khusus penyempurnaan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, membentuk koordinator panitia khusus dalam membahas dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Haji Muhammad Lutfi, MSI, sebagai koordinator Pansus. Kedua, tugas koordinator Pansus dan seterusnya. Ketiga, bidang garapan sebagaimana diktum kedua dan seterusnya. Keempat,
Masa kerja koordinator Pansus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD dan seterusnya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 5 Juli 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon belum dicap dan belum ditandatangani. Ketua Muhammad Lutfi. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2, 3 dan seterusnya. Selesai. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Sebelum ada yang ada yang mengatakan, saya tadi sebetulnya merasa tersanjung, Pak, ketika kita beberapa kali dalam paripurna ini diucapkan bahwa kami fraksi terkecil, sebutannya selalu di belakang. Lantas kami juga duduknya harusnya di sana, Pak Pimpinan. Tadi saya minta kejelasan dan kepastian, apakah betul apa yang tadi dikatakan oleh sekretariat bahwa nama saya di atas nama Pak Rudi, di atas nama Pak Subhan, di atas nama Pak Teguh. Susunannya, Pak. Kalau memang itu mau disetujui, ya saya berterima kasih, Pak. Siap. Karena ternyata pimpinan juga susunan anggotanya tidak diskriminatif, tapi secara objektif. Siap. Artinya Mahmud Jawa di atas Mas Rudi gitu, Pak. Dan Pak Cakra di atas Pak Subhan. Karena ini akan menjadi presiden untuk sebutan-sebutan berikutnya, Pak. Selalu Demokrat itu di belakang karena fraksinya terkecil. Dan Demokrat itu selalu di belakang duduknya karena fraksi terkecil. Makasih, Pak. Ya. Mantap. Siap. Kami ulangi, kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna. Tahap selanjutnya adalah pembahasan dan perumusan raperda yang akan dikaji dan dibahas oleh Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum yang dijadwalkan mulai hari ini tanggal 5 Juli tahun 2021. Kami ucapkan selamat bekerja kepada Panitia Khusus dan tim Raperda Eksekutif yang akan membahas raperda dimaksud. Semoga Panitia Khusus dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif sehingga raperda yang dihasilkan dan disetujui bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna yang beracarakan pembentukan Pansus Raperda. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang telah hadir langsung. Bapak Kombes Pol Arif Budiman, SIK MH, hadir melalui Zoom meeting dan memantau acara kita. Pak Kajari, Pak Dandim dan unsur Forkominda yang lain yang hadir melalui daring. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD ke-10 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.